Kan jadinya seperti itu. Iya yang mulia. Apa konsekuensinya kalau sampai itu bocor? Ya pasti akan. Akan apa saudarakan dia? Siapa Pak? Akan apa saudarakan mereka? Oh, saya tidak sampai berpikir akan dia apa-apakan. Tapi saya yakin lah pasti dia secara psikis pasti akan melaksanakan. Saudara tahu lah ya. Saya tahu yang mulia. Baik, kemudian sampai kemudian ya itu kan di tanggal 14 ya. 14. Tanggal 13 ya. 13 selesai pagi saya minta Hendra untuk menghadap ke ruangan untuk melaporkan kegiatan dari Jambi. Kemudian meminta untuk mendampingi 3 anggota yang akan diperiksa di Bareskrim. Siapa aja itu? Ricky, Richard dengan Kuat. Terus yang lain lagi apa? Itu aja yang mulia. Terkait dengan CCTV yang sudah dilaporkan itu apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Hendra? Oh tidak ada masalah CCTV. Tidak ada? Tidak ada yang mulia. Apa dia sudah tahu? Dia tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Apa saudara beritahu? Tidak yang mulia. Apa saudara mintakan kepada Hendra untuk memastikan bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak yang mulia. Kenapa tidak? Karena saya kan khawatir kalau saya memberitahu ke Hendra dia nurut atau tidak kan begitu. Tapi kalau kepada Arif pasti nurut. Seharusnya nurut ya. Karena dia paling junior waktu itu. Bandel Hendra ini menurut saudara? Bisa ditanya ke polisi-polisi. Loh saya nanya kepada saudara. Iya. Ya. Bukan bandel yang mulia. Enggak, maksudnya saudara jawab tadi karena bisa saja dia tidak nurut kan gitu. Ya. Makanya kalau seperti itu bandel dia kan gitu jadinya. Bukan bandel yang mulia. Apa? Karena sepengetahuan saya kan setingkat di atas yang bersangkutan. 15 tahun di Propam ini dia punya integritas. Iya. Dan saudara tahu persis integritas seperti apa. Iya. Iya. Ada potensi juga untuk akan membocorkan nantinya. Pastinya, Iyalah. Iya. Iya. Ya. Karena pada saat dia mengetahui pada waktu akan dilakukan pemeriksaan kode etik, dia bicara. Ya. Bicara sama Agus, kita dikadali. Iya yang mulia. Iya, bahasa itu yang muncul. Makanya kenapa saya katakan kepada saudara, saya tanyakan. Bandel. Ya paling tidak kalau 1 digit di atas bisalah gitu ya. Daripada dia melawan perintah saya, mendingan saya tidak usah beritahu yang mulia. Ya, itu ya. Baik. Sampai kemudian ya akhirnya cerita ini terbongkar. Iya yang mulia. Terbongkarnya itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan, bro, ini Richard rubah keterangan. Loh, Siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? bintang 2 di Mabes Polri. Siap. Namanya? Kepala Divisi TIK. Namanya? Irjen Slamet. Ini selamat ya. Dia mau beritahu kepada saudara? Ini Richard rubah keterangan. Merubah keterangan. Saya bilang rubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil ke pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Oh saya kaget, loh kok bisa begitu? Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaannya. Karena waktu itu Richard sudah ditahan.